Jemaat terkasih, seorang teolog dari gereja Metodis, seorang profesor etika dan teologi di Duke University bernama Stanley Hauerwas. Prof. Hauerwas ini terkenal dengan kritikan-kritikannya yang sangat lekit ya, yang tajam soal gereja. Dia pernah bilang begini katanya, gereja itu gak usah sok ikut campur ngurusin dunia. Gak usah sok-sok bilang soal kasih. Bilang soal keadilan, mengabarkan soal kasih dan keadilan. Gak usah, kata Hauerwas. Loh kenapa? Loh, lihat dalam gereja sendiri. Dalam gereja sendiri sudah beres belum kasihnya? Orang sama-sama, orang Kristen aja masih suka saling membenci. Di dalam gereja sendiri juga masih terjadi yang namanya diskriminasi, ketidakadilan. Terus mau bicara apa ke dunia kalau dalam gereja sendiri kasihnya itu tidak tulus. Keadilannya itu setengah-setengah. Terus gimana Prof? Masa gereja gak boleh menginjili? Masa gereja gak boleh menghidupi panggilannya untuk mengabarkan kasih? Nah justru itu kata Hauerwas. Justru karena gereja harus menjalankan misi Tuhan ke tengah dunia ini, harus menjalankan panggilannya soal kasih itu, harus mulai kerjakan dari apa yang ada di depan mata gereja. Mulai dari situ. Apa yang ada di hadapan gereja, praktekkan dulu kasihnya, buktikan dulu keadilannya. Justru kata Hauerwas, yang harus dikhawatirkan itu adalah soal integritas gereja. Integritas dalam iman, integritas dalam kasih. Percuma orang-orang gereja, orang-orang Kristen itu pinter ngomong soal kasih. Jago untuk memforward renungan-renungan di WA group misalkan. Sangat fasih sekali ngasih tahu orang. Tapi sendirinya sendiri dalam praktek sehari-hari tidak ada, kosong. Jemaat terkasih, ketika saya mendengar kritikannya Stanley Hauerwas, wah rasanya kok sangat tertampar ya. Dan apa yang Hauerwas katakan itu juga terjadi dalam gereja. Tema kita bicara soal duta Kristus yang mengasihi. Kalau saya mau nanya kepada jemaat terkasih, ada berapa kali kita mendengar khotbah soal kasih? Mungkin sudah ratusan, sudah ribuan, atau barangkali ketika jemaat membaca warta tema soal mengasihi, ya sudah tahu lah Pak, udah hafal. Orang Kristen tuh mesti mengasihi seperti Yesus, udah ngerti gitu kan barangkali. Tapi kalau kita mau bertanya kembali dalam kehidupan kita, apakah kasih yang kita mengerti, kasih tentang Yesus sama enggak dengan apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Bicara soal kasih itu gampang-gampang susah jemaat terkasih. Gimana gampangnya? Gampangnya adalah kita akan mudah mengasihi orang yang baik sama kita, ya kan ya? Kita akan mudah mengasihi orang yang tidak menyebalkan, orangnya baik, orangnya ramah, suka ngasih kita sesuatu. Oh, mudah sekali kita mengasihi, mudah sekali balas kasihnya. Tapi bagaimana kalau kita mengasihi orang yang wes nganyelke gitu ya? Ngeselin, lihat mukanya aja pantas buat dibenci gitu. Gimana caranya? Itu menjadi ujian kita. Dalam Injil Lukas 10 ayat 25-37, kita sekali lagi mendengar tentang perumpamaan Samaria yang Yesus beritakan. Barangkali juga jemaat sudah mendengar kesekian kali tentang perumpamaan ini. Samaria yang murah hati. Tapi kalau kita mau selidiki kembali, kisah Samaria ini, perumpamaan Samaria ini sebagai jawaban Yesus atas pertanyaan dari seorang Farisi yang hendak mencoba Yesus. Berawal dari pertanyaan apa? Soal hidup kekal. Guru, apa yang mesti saya lakukan untuk dapat hidup kekal? Kata Yesus simpel aja, apa kata hukum Taurat? Oh, mengasihi Allah dengan segenap hati, kemampuan, pengetahuan, akal budi, dan juga mengasihi sesama manusia. Sampai sini kita bisa mengerti bahwa Yesus itu menegaskan bahwa tentang hidup kekal, itu bukan cuma urusan kita naik surga Bapak Ibu sekalian.
Bukan cuma urusan kita mengasihi Tuhan, bukan cuma urusan kita taat beribadah, tapi juga menyangkut bagaimana kehidupan kita sehari-hari dalam relasi kita kepada kasih kita ke sesama kita. Yohanes mengatakan kita tidak mungkin bisa mengasihi Allah yang gak kelihatan kalau manusia di depan kita yang ketok aja gak bisa kita kasih dengan tulus. Maka ketika bicara soal kasih kita kepada Tuhan, gak bisa dilepaskan dari kasih kita kepada sesama kita. Kemudian Farisi itu bertanya lagi, lalu siapakah sesamaku manusia? Pertanyaan ini juga ditunjukkan kepada kita oleh Injil sekarang. Siapa toh sesama kita manusia yang sering kita kasihi? Apakah kita mengasihi sesama manusia yang sama-sama selevel misalkan? Yang sama-sama seagama? Yang sama-sama sesuku? Yang sama-sama segereja? Yang sama-sama kawan? Apakah itu arti sesama manusia yang kita kasihi? Bukankah mereka yang beda agama toh juga manusia? Bukankah mereka yang beda suku toh juga manusia? Bukankah mereka yang gak segereja juga manusia toh? Bukankah mereka yang kita sebut musuh, bukankah juga manusia? Nah, ini menjadi sebuah ujian kasih kita. Kalau kita mau jujur, seringkali kasih kita masih menjadi kasih yang kotak-kotak, terkotak-kotak, terbatas kayak gini nih ya, sekatnya ya. Kita bikin batas masing-masing soal kasih kita. Menurut siapa? Menurut ukuran kita. Siapa yang pantas kita kasihi dan siapa yang tidak pantas kita kasihi. Lantas kasih kita menjadi kasih yang begitu transaksi, jemaat terkasih. Seperti apa sih kasih yang transaksi itu? Kasih yang menimbang-nimbang soal untung dan rugi. Contoh misalkan, teman saya pulang nih dari Bali. Dia kasih saya oleh-oleh. Oleh-olehnya ada brem Bali sama gantungan kunci kecil gitu ya. Oh makasih ya gitu. Terus kemudian saya kan ke Surabaya. Terus saya ingat nih, oh teman saya dulu ngasih saya oleh-oleh dari Bali, brem sama gantungan kunci. Ya wes lah, aku belikan oleh dari Surabaya. Mampirlah ke Spiko gitu ya. Lalu mampir sana, beli yang mana Pak? Saya milih ya agak besar rotinya. Pas sampai kasir saya mikir, sek. Dia ngasih brem kecil sama gantungan kunci. Tak beli ke Spiko yang gede ya, tak cocok gitu ya. Tukar bak sama yang kecil. Itu kasih bukan jemaat terkasih? Bukan, saya sedang bertransaksi tentang pemberian. Itu baru pemberian kecil. Gimana dalam kasih sehari-hari? Kalau kita bertransaksi, padahal Tuhan sendiri tidak pernah bertransaksi sama kita. Dia kasih totalitas sepenuhnya buat kita. Perumpamaan Samaria ini menjadi pelajaran dari Yesus yang hendaknya menampar kita kembali, hendaknya Samaria ini. Menarik. Orang Samaria ini adalah orang yang tertindas sebetulnya. Orang yang disingkirkan oleh bangsa Yahudi. Orang Samaria ini hasil dari kawin campur antara bangsa Yahudi dengan non-Yahudi. Sehingga darahnya disebut darah tidak murni. Dan mereka itu dinajis-najiskan oleh orang Yahudi. Mereka itu ditolak oleh orang Yahudi. Nah justru Yesus menggunakan tokoh Samaria ini, seorang yang tertolak, seorang yang disingkirkan, tentang contoh kasih yang nyata. Ada seorang yang jatuh terluka karena korban perampokan, bahkan hampir mati, kata Alkitab, setengah mati, hampir mati. Lalu muncullah seorang imam dan Lewi, cuk-cuk gitu ya, ngelihat korban itu. Cuma lihat tok, terus lewatin begitu aja. Menurut tafsiran, ada banyak alasan kenapa imam dan Lewi ini meninggalkan korban begitu aja. Karena imam, tahu ya imam ya, tugasnya apa? Di bait Allah, mimpin ibadah. Dia mesti kudus, dia mesti suci. Lewi juga aktivis bait Allah. Dia juga harus
mengurusi bait Allah. Jadi yang pertama, kenapa mereka lewat gitu aja? Karena mereka mungkin buru-buru mau ke bait Allah. Jadi gak sempat nolongin korban itu. Mereka berpikir Tuhan yang utama, korban itu udah nanti aja. Tuhan yang utama, itu yang pertama alasannya. Yang kedua apa alasannya? Karena jalan di situ rawan, banyak begal, banyak perampok. Nanti nek nolongin kita kena gimana? Wah resiko, celaka, udah gak usah, lewat aja. Yang ketiga, wah nanti nek nolong repot, mesti ibadah ini. Ntar telat gimana? Mesti ngurusin orang itu, naikin segala macam, bersihin luka-lukanya. Wah repot, tinggal aja. Mungkin kita begitu enggak dalam sehari-hari ketika mengasihi? Banyak pertimbangannya, banyak alasannya. Yesus mengatakan untuk mengasihi itu enggak perlu banyak alasan. Lihat bagaimana kasih Allah kepada kita. Apa artinya kasih kita kepada Allah? Apa artinya ibadah imam dan Lewi itu kepada Allah kalau mereka gagal mengasihi korban yang butuh pertolongan itu? Bicara soal kasih, jemaat terkasih, ya, kasih itu memang merepotkan dan penuh resiko, betul. Tapi itulah kasih sejati yang repot dan penuh resiko itu. Kasih sejati itu akan menghadirkan kehidupan. Lihat Kristus Yesus Tuhan kita. Apa dia gak repot mengasihi manusia? Repot. Tuhan sampai turun menjadi manusia. Demi apa? Bukti kasihnya, cintanya buat kita. Repot banget. Tuhan juga mau terima resiko ketika dia mati di kayu salib. Menebus manusia, mengasihi manusia. Dia terima resiko kalau manusia juga akan menolak dia. Dia terima resiko kalau manusia akan bolak-balik menyakiti hati Tuhan. Tapi Tuhan toh selalu menerima kita. Kasih yang repot, kasih yang beresiko, tapi menghadirkan kehidupan dan keselamatan buat kita, bukan? Bicara soal kasih, coba bicara soal perdamaian. Untuk damai itu emang repot dan beresiko. Repot karena kita mesti ngadepin musuh kita, mesti cari cara supaya bisa berdamai, bisa ngobrol. Beresiko karena saat kita udah mengampuni dia, tahu-tahu dia nyakitin kembali, kan resiko, betul. Tapi kalau kita gak mau terima resiko dan gak mau repot soal kasih itu, apakah bisa terwujud perdamaian itu? Jemaat terkasih, betapa ndak toh nek punya musuh? Bertahun-tahun betapa ndak toh Bapak Ibu? Nggak gelisah rasanya kan ya? Tidur gak tenang gitu kan, kepikiran musuh kita, udah kepikiran dibenci lagi. Nek di jalan ketemu juga rasanya gak enak begitu, apalagi segereja, gak enak. Gak ada yang namanya ketenangan hidup saat kita menyimpan kebencian. Kasih itu memang repot dan penuh resiko, tapi sekali lagi itu kasih yang seharusnya. Orang Samaria yang dianggap tidak suci ini justru menunjukkan kesuciannya dalam kasihnya yang mau menerima resiko dan kerepotannya karena belas kasihannya. Dia mau turun ke jalan itu. Dia menerima resiko kalau dia juga bakal dibegal. Dia mau repot membersihkan darah-darah, luka-luka korban itu. Dia mau repot menaikkan korban ke keledainya dan dia menjadi berjalan kaki. Dia mau repot menjaminnya di rumah penginapan. Itu kasih yang seharusnya. Kasih yang totalitas. Hingga pada akhirnya kita tidak akan lagi merasa direpotkan. Dan tidak akan lagi merasakan resiko. Karena yang ada hanyalah cinta itu sendiri. Yang ada hanyalah kasih itu sendiri. Jemaat Tuhan, saya mau bercerita tentang seorang hidup bernama Ibu Yuyu. Dia adalah anggota tim diakonia di sebuah gereja di Jakarta. Kisah nyata. Ibu Yuyu ini perempuan yang sudah separuh usia gitu ya, sudah masuk usia lansia. Tapi dia mau terlibat dalam tim diakonia. Gak banyak bicara orangnya. Kalau rapat begitu ya dia cuma diem aja. Tapi aksinya lebih dari perkataan. Paling cepat nolong. Ada yang sakit
langsung duluan daripada pendetanya buat nengokin. Apalagi anggota diakonia gitu ya. Sangat peduli kepada mereka yang kesusahan. Pernah waktu itu ada kedukaan, keluarganya gak sanggup bayari untuk mandiin jenazah dan make up. Dia bilang, udah biar saya aja yang mandiin. Yang lain bilang, ibu gak takut sama jenazah? Gak perlu takut, toh dia juga manusia, bukan kucing. Masa dikubur gitu aja? Enggak, kita mesti mandiin. Dia selalu memberikan apa yang bisa ia berikan. Meskipun Bu Yuyu bukan orang kaya, orangnya biasa aja. Dia rela membagi berasnya kepada tetangga-tangganya yang kesusahan gak bisa makan. Dia pernah menyuruh anak-anaknya untuk cari dus-dus bekas gitu ya. Buat apa Bu? Buat nembel rumah-rumah bedek yang bolong-bolong. Supaya gak kedinginan kalau malam. Begitu pedulinya kepada orang-orang yang membutuhkan. Bu Yuyu meninggal dunia karena sakit. Ketika ia meninggal dunia, banyak orang datang kepadanya dan bercerita soal aksi Ibu Yuyu. Gereja baru tahu aksi-aksi Bu Yuyu dari orang-orang yang bercerita di hari pemakamannya. Aksinya mungkin tidak populer kala itu, tapi kemudian menjadi berkat bagi banyak orang. Orang-orang yang dia bantu, baik Kristen maupun juga non-Kristen, tahu Ibu Yuyu ini seorang Kristen yang menghadirkan kasih Yesus. Jemaat terkasih, Injil Lukas ditutup oleh Yesus dengan sebuah kalimat pengutusan. Pergilah dan lakukanlah itu. Kata pergi dan lakukanlah itu berarti kasih itu jangan hanya berhenti pada tema khotbah. Kasih itu jangan hanya berhenti pada pengertian. Kasih jangan berhenti pada gedung gereja, pada persekutuan gereja. Tapi kasih itu harus kita bawa kemanapun kita berada. Lakukan dalam setiap aksi kehidupan kita sehari-hari. Kenapa kita disebut dengan pengikut Kristus atau murid Kristus? Menarik jemaat terkasih. Kata pengikut, kata murid dalam bahasa Yunani itu dipakai kata mimesis. Mimesis itu yang kemudian diartikan dalam bahasa Latin imitasi. Imitasi itu apa? Mirip. Mirip dengan aslinya. Kita disebut murid Kristus, harusnya hidup kita serupa, mirip, mengimitasi apa yang Yesus lakukan. Sehingga ketika orang berjumpa dengan kita, hidup bersama kita, mereka melihat Kristus yang nyata dalam kehidupan kita. Amin.